Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin sekalian, para pemirsa yang Bapak cintai, kita akan lanjutkan podcast kita bersama dengan motivator kita, Pak Rahmat. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Temanya pada hari ini adalah kiat supaya menjadi orang yang sukses. Jadi bagaimana supaya kita menjadi orang yang sukses? Nah, temanya kita harus konsisten ya. Nah, nanti kita tanyakan ke Pak Rahmat betapa pentingnya konsisten ya. Berarti taat ajas. Jadi mungkin konsisten itu sama dengan istiqomah gitu ya. Betul. Jadi melaksanakan sesuatu itu tidak hanya sekali-sekali, tetapi secara terus-menerus ya. Memang salah satu hadis Nabi menyatakan amal yang terbaik itu adalah meskipun sedikit tapi dilanjutkan secara terus-menerus. Baiklah Pak Rahmat ya, maka tolong dijelaskan kenapa konsisten itu sangat penting supaya kita menjadi orang sukses Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Prof. Mungkin alasan pertama seperti hadis yang tadi dikutip sama Pak Prof. Jadi, yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari, yang terus-menerus, artinya yang langgeng atau berkesinambungan, meskipun sedikit. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi ini insya Allah hadis yang sahih, yang merupakan ajaran Rasulullah bahwa dalam beramal itu, kita itu disuruh untuk continue. Kalau dalam bahasa kita ya bahasa kerennya adalah konsisten. Nah, meskipun sedikit, artinya bukan harus sedikit. Meskipun sedikit, tapi kalau konsisten itu hasilnya akan luar biasa. Apalagi kalau konsisten banyak dan besar. Jadi kalau dengan ada kata meskipun ya artinya itu minimal gitu. Jadi dengan minimal pun kalau konsisten akan menghasilkan sesuatu yang besar. Begitu juga ya dalam kita untuk meraih sukses, kalau kita konsisten, ya, insya Allah kita itu bisa meraih sukses yang besar. Yang penting usaha kita konsisten, misalnya belajar kita konsisten, ya lama-lama kita akan meraih hasil yang besar. Nah, yang kedua, ada sebuah kutipan ya dari seorang pebisnis yang namanya Nicholas Cole. Dia mengatakan, most people don't have a talent problem. They have consistency problem. Artinya, masalah kebanyakan orang itu bukan masalah bakat, bukan masalah kemampuan, tapi masalah kebanyakan orang itu ada di konsistensi. Kebanyakan orang ya konsistensinya lemah. Kalau dalam peribahasa kita itu kebanyakan orang itu yang disebut dengan angat-angat tai ayam gitu. Tidak boleh itu ya. Ya, itu tidak boleh. Tekun, tangguh gitu ya. Betul sekali. Jadi kata Nicholas Cole ya kebanyakan orang itu seperti itu masalahnya. Jadi mereka itu ya tidak konsisten. Bukan masalah tidak bisa, bukan masalah tidak berbakat, bukan masalah tidak punya modal, tapi yang masalah itu adalah tidak konsisten. Dan yang ketiga ya, kenapa konsisten itu sangat penting? Sesuai dengan peribahasa ya, mungkin ini peribahasa turun menurun ya dari sesepuh kita zaman dulu sampai sekarang yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, sekali lagi ini adalah ya minimalnya sedikit, tapi kalau kita bisa bekerja keras dan konsisten ya itu akan jauh lebih bagus lagi. Ada peribahasa Sunda lagi Pak Rahmat ya. Jika racak ninggal batu, laun-laun jadi legok. Nah, Ya. itu juga Sama sebuah wirasa. Jadi sebuah gambaran konsistensi yang luar biasa. Mungkin bagi Anda yang bukan orang Sunda ya, nggak ngerti apa sih artinya yang barusan Pak Prof katakan. Cikaracak itu air menetes, ninggang batu itu jatuh ke batu. Di atas batu ya. Ya, ke atas batu. Laun-laun artinya lambat laun, jadi legok artinya jadi berlubang. Ya mungkin seperti di daerah pegunungan ya, saat ada di gua ada dan sebagainya yang ada air menetes jatuh ke batu, batu itu berlubang. Padahal si air itu lembek, batu itu keras. Tapi karena konsisten terus-menerus menetes, si batu yang keras itu bisa berlubang oleh air yang lembek. Itulah kekuatan dari konsistensi. Nah,
bagi Anda misalnya yang merasa sekarang itu serba terbatas, tidak punya ini, tidak bisa itu, maka miliki konsistensi. Dan konsistensi itu bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, sekarang barangkali masalahnya lah, gimana supaya kita menjadi orang yang konsisten, Pak Rahmat? Ya, Ada nggak kiat-kiatnya? tentu ada. Saya sudah merangkumkan setidaknya ada 7 ya kiat konsisten supaya kita itu bisa konsisten. Yang pertama, kita bisa mulai dari hal yang kecil. Yang kecil dulu. Makanya Rasulullah kan di hadis yang tadi kita baca, meskipun sedikit, meskipun kecil, yaitu sebagai awalan supaya kita itu mau bergerak, supaya awalan kita tuh semua mencoba, kemudian kita lakukan hal yang kecil. Hal yang kecil saja jika kita lakukan secara kontinu, itu hasilnya luar biasa, seperti tetesan air di atas batu. Bahkan dalam buku ya, ada yang sebut dengan atomic habit. Jadi atomic habit itu kebiasaan yang seperti atom, artinya sangat kecil. Itu akan membawa dampak luar biasa kepada kehidupan kita. Bahkan kalau kita misalnya improvement sehari 1% saja, dalam waktu 1 tahun itu peningkatan yang luar biasa. Apalagi jika puluhan tahun. Nah, jadi langkah pertama itu mulai aja dari yang kecil, Pak. Dibiasakan gitu Ya, dibiasakan yang kecil. Nanti kalau yang kecil sudah terbiasa, kita bisa bisa upgrade gitu. Mungkin asalnya kita itu membaca, contoh ya, kita membangun kebiasaan membaca. Mungkin awal-awal cukup membaca 1 halaman saja. Kemudian berikutnya 2 halaman, naikin lagi, sampai kita bisa membaca seperti Muhammad Hatta, seperti Insinyur Soekarno yang bisa membaca perharinya banyak buku. Bahkan seperti orang terkaya yang jago saham itu Warren Buffett. Dia tuh sehari itu membaca 500 halaman dan itu bukan buku ringan, itu buku berat, buku tentang investasi. Dan setiap hari dia baca sampai 500 halaman. Ya, itu sebuah kebiasaan besar yang bisa kita awali dengan sebuah kebiasaan kecil. Ada peribahasa itu Allah bisa karena biasa gitu ya. Betul, kita bisa karena biasa. Jadi biasakan. Seringkali, yang membuat kita tidak konsisten, kita sering ingin mencoba sesuatu yang besar. Langsung yang besar dulu, akhirnya yang besar itu kita tidak bisa melakukannya, kemudian kita menyerah. Akhirnya ya berhenti. Banyak seperti itu. Atau hejotihang. Hejotihang, Ya. gitu, berhenti. Ingin mencoba yang lain, padahal lakukan aja. Meskipun kecil, meskipun sedikit, tapi biasakan. Bukan berarti selamanya akan kecil, tapi ini sebagai langkah awal, kita bisa meraih sesuatu yang besar. Ya. Ada yang ini Pak, cukup menarik, dan orang yang di bidang olahraga, yang dia itu ingin membentuk tubuhnya dengan cara push up. Tapi dia malas untuk push up. Akhirnya dia membiasakan diri push up 1 kali per hari. Itu kan mudah, kebiasaan kecil. Sehari dia membiasakan aja, push up cuma 1 kali. Besoknya 1 kali lagi, 1 kali lagi, 1 kali lagi. Akhirnya suatu waktu dia bisa push up sehari itu 100 kali. Dan badannya sudah Karena tiap hari tambah 1 kali mungkin itu ya. Ya, tidak langsung, Benar, ya. tidak langsung. Tapi kalau udah terbiasa 1 kali, lama-lama pengen 2. Nanti udah terbiasa 2 kali, lama-lama pengen 3. Udah terbiasa 3 kali, lama-lama jadi 4, 5 sampai bisa sampai ratusan. Atau mungkin kita biasakan begini, hari pertama 1 kali, hari kedua 3 kali, terus saja tiap hari selama 1 gitu lah. Jika memungkinkan bisa. Iya. Bisa. Jadi ada juga yang disebut dengan kekuatan 1%. Jadi kita improve hidup kita itu setiap hari naik 1%. Meskipun ini bagi kebanyakan orang berat juga. Jadi tidak apa-apa kita push up 1 kali, besoknya 1 kali lagi, tapi tidak selamanya 1 kali. Mungkin sampai nyaman dulu Pak. Sampai nyaman, misalnya seminggu udah nyaman nih 1 kali, bolehlah minggu kedua ditambah 2 kali. Ya. Baiklah, itu adalah merupakan kiat yang pertama. Yang pertama. Pembiasaan. Ya, yang kedua apa yang kedua? Yang kedua, kita harus selalu mengingat nilai atau arti dari apa yang kita lakukan. Ya, misalnya bagi orang yang dia tuh benar-benar ingin membentuk badannya, ingin lebih sehat dengan cara push up sehari 1 kali. Nah, harus ada sesuatu
yang membuat dia itu mengingat nilai dari push up itu setiap hari. Jadi ingat terus nilainya, manfaatnya, tujuannya buat apa. Kalau kita misalnya ingin bisnis, ingin membangun channel YouTube yang besar, ya kita ingat bahwa setiap kita membuat video, visi kita itu ingin membuat channel yang besar yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Nah, ingat-ingat aja tujuan kita, nilai yang ingin kita dapatkan, manfaat yang kita ingin raih, kita harus ingat-ingat. Nah, dari mengingat ini akan menjadi motivasi. Jika perlu kita tulis, bikin sebuah poster, kita tempel di dinding kamar kita, di kantor kita, dan di berbagai tempat untuk mengingatkan kita. Iya. Bisa katakan konsisten lah. Betul. Dia mau ngomongkan bisa gitu kan? Salah satunya ya dengan afirmasi, dengan sebuah tulisan, mungkin dengan pengingat di HP, di komputer, dan sebagainya. Artinya ada sistem remindernya, pengingatnya. Bapak pernah membaca katanya, kalau kita ingin konsisten, satu di antaranya, katakan janji kita itu di hadapan orang yang terhormat. Betul. Pada guru kita, pada orang yang kita sangat hargai, atau orang yang sangat kita cintai gitu lah. Betul sekali. Itu kita akan ada semacam motivasi untuk bisa melaksanakannya. Betul. Bisa ya? Betul. Ini sebenarnya tips yang terakhir. Wah, Pak bisa ada. Ada, ini akan dibahas nanti. Oh gitu ya. Mangga. Kemudian yang ketiga gimana? Oke, yang ketiga adalah kita tetapkan standar. Ya, artinya kita harus punya standar kerja harian yang minimal tadi. Jadi bukan berarti kalau kita target misalnya sehari push up 1 kali, bukan berarti benar-benar harus 1 kali. Kalau kebetulan moodnya lagi bagus, mau 2 kali, mau 3 kali ya silahkan. Misalnya kita ingin membuat sebuah tulisan misalnya. Sehari minimal targetkan 1000 kata misalnya. Tapi kalau pas memungkinkan kita menulis 2000 kata, kenapa tidak? Yang penting itu kita tetapkan standarnya, minimumnya. Jadi kita harus punya minimum, inilah yang perlu kita jaga. Minimumnya. Jadi standar minimum yang harus kita capai setiap hari. Nah, kalau lebih ya boleh, silahkan. Nah, ini penting kita tetapkan supaya kita tahu konsistensi kita itu di mana. Jangan sampai kalau kita misalnya tidak menetapkan standar, saat kita melakukan misalnya push up 3 kali, besoknya 1 kali, secara psikologis mengatakan, oh saya tidak konsisten. Tapi kalau kita tahu standarnya, oh standar saya 1 kali, oh saya masih konsisten. Jadi meningkatkan kepercayaan diri secara psikologis tetap positif. Bapak pernah punya dosen ya? Itu bukunya banyak sekali ya. Betul. Bapak pernah tanya sama beliau lah, gimana kok Bapak itu banyak sekali buku-buku yang dicetak lah. Gimana menulisnya? Nah katanya, saya bukan muslim katanya. Tapi begitu ada azan, saya bangun. Ya. Kemudian saya menulis ya. Saya paksakan setiap hari hanya 3 halaman. Ya. Ya bayangkan kalau satu hari 3 halaman, 1 bulan 29 halaman katanya ya. Sekali. Nah seperti demikian lah. Ya, itu salah satu contoh kekuatan konsistensi. 3 halaman per hari. Kalau setahun itu udah 1000 halaman. Luar biasa. Gitu. Padahal menulis 3 halaman itu hal yang mudah. Iya. Bagi sebagian orang itu yang hal yang sudah mudah. terbiasa sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Mungkin awal-awal tidak bisa, ya mungkin dimulai dengan 1 halaman dulu. Bahkan kalau 1 halaman belum bisa, dimulai dengan 1 paragraf dulu. Lama-lama itu bisa 3 halaman, bahkan lebih pun memungkinkan. Tapi kita tetap mungkin beliau itu menetapkan standar sehari minimum 3 halaman. Ya kadang-kadang katanya lebih gitu ya. Betul. Kalau sudah moodnya lebih kadang-kadang 10 halaman itu. Betul sekali. Nah itu yang ketiga, masih ada. Yang keempat gimana? Nah, yang keempat, kita itu harus melawan penghambat konsistensi. Bahwa untuk ya teman saya pernah mengatakan, Pak, yang mahal itu konsistennya. Ya, betul sekali itu. Seringkali ya untuk sukses itu yang perlu kita lakukan itu hal yang mudah. Sebenarnya mudah. Misalnya bagi seorang YouTuber, ya udah konsisten saja upload. Uploadnya sih mudah gitu. Belajar bikin video, belajar ngedit, belajar upload itu beberapa hari bisa. Yang sulit itu adalah konsistennya. Artinya apa? Kalau konsisten sulit, berarti itu ada hambatan. Hambatannya bisa internal, bisa eksternal. Dan kita harus bisa menemukan apa yang menjadi hambatan kita. Kalau hambatan internal itu seringkali itu masalah emosi. Misalnya karena malas, karena bosan,
atau karena ada masalah yang lain. Artinya emosi kita sedang terpuruk, sedang negatif, seringkali ini yang menghambat konsisten karena kita mencari obat, ya, mencari istilahnya healing atau apapun lah. Maksudnya mau upload video, malah nonton video berjam-jam. Itu karena masalah emosi. Nah, kita harus tahu, oh ini adalah masalah emosi dan kita harus cepat-cepat mengatasinya. Bagaimana caranya supaya kita itu mengatasi yang menghambat dari sisi konsistensi. Yang kedua, mungkin masalah yang menghambat itu eksternal. Ya misalnya kalau yang bekerja dengan atasan, kalau di rumah misalnya yang terganggu oleh pekerjaan rumah, terganggu oleh anak, terganggu oleh keluarga, anggota keluarga yang lainnya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya? Misalnya ada teman, wah saya susah bekerja konsisten. Kenapa? Anak saya ganggu terus. Misalnya, itu contoh, mengganggu konsisten. Jadi Nah, gimana tuh caranya tuh? ya kita harus cari solusi. Spesifiknya mungkin akan berbeda untuk setiap orang. Ya, artinya cuma kita harus yang penting itu ada upaya ya bahwa itu harus diatasi. Ya misalnya dikonsultasikan dengan istri bahwa saya butuh konsisten nih, mungkin sehari 1 jam mau melakukan hal ini. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak mengganggu? Diskusikan sama istri misalnya, cari solusinya. Jangan dibiarkan, artinya harus selalu mencari solusinya, baik internal maupun secara eksternal, sampai supaya kita itu bisa konsisten. Ya, itu yang keempat ya. Yang keempat. Ya, yang kelima. Nah, yang kelima, jangan mengikuti alasan atau excuse. Ya, alasan. Alasan itu ada 2 sebenarnya. Ada reason, ada excuse. Yang dimaksud di sini adalah excuse. Nah, kita itu harus jangan mengikuti alasan. Seringkali saat kita mau konsisten, ada aja alasan. Nah, alasan itu seringkali merusak. Misalnya seorang yang mau diet menurunkan berat badan, dia sudah mengatur menu setiap hari, tapi tiba-tiba misalnya dia itu pengen ngemil lebih banyak. Alasannya saya sedang nonton bola, nggak enak kalau nggak ditemenin kacang misalnya. Saya misalnya datang ke pesta, sayang kalau nggak dinikmati. Itu alasan yang membuat kita itu merusak konsistensi kita. Nah, kita berusaha untuk tidak melanggar alasan-alasan tersebut. Karena sekali kita melanggar alasan, seringkali kita bisa merusak konsistensi kita. Nah, tapi kan masa kita tidak boleh sesekali melanggar konsistensi. Kalau kita mau misalnya, tidak masalah. Kita kembali nanti ke tip yang berapa tadi, yang ketiga, tetapkan standar. Itu boleh. Selama dalam standar, ini untuk menjaga konsistensi. Misalnya orang yang diet supaya dia itu tidak merasa melanggar, ya, tetapkan standar. Misalnya dalam 7 hari. Dalam 7 hari, 6 hari diet, 1 hari yang disebut dengan libur diet. Itu boleh. Yang penting ada standarnya. Yang tidak boleh itu kita melanggar standar itu dengan alasan-alasan yang seringkali muncul secara tiba-tiba. Nah, kalau kita mengikuti alasan, itulah yang bisa merusak kita untuk tetap konsisten. Pernah seorang santri katanya bertanya sama kiainya. Kiai katanya, kalau sholat itu menang naon gitu, dapat apa gitu ya. Betul. Nah, jawaban kiainya itu, sholat itu dapat memaksa katanya. Betul. Kalau tidak dipaksakan katanya, yang baik-baik itu kadang-kadang sulit dilaksanakan. Betul. Nah, ini maksudnya gimana tuh? Nah, ini akan berkaitan dengan cara yang berikutnya, yaitu membangun sistem dan lingkungan yang kondusif. Nah, artinya mungkin akan ada sebuah contoh ya di pesantren. Contoh di pesantren di mana para santri itu mereka itu terbiasa untuk sholat. Misalnya bangun sholat subuh minimal atau sholat tahajud, dan itu mungkin sama senior-senior, sama guru dibangunkan secara paksa. Untuk apa? Untuk membangun sebuah kebiasaan supaya konsisten. Ya. Jadi sebenarnya pemaksaan itu salah satu bagian kita untuk membentuk konsistensi ini.
pemaksaan itu masih dalam bentuk edukasi. Bahkan Imam Ghazali pun mengatakan untuk awal-awal pemaksaan itu boleh. Karena tadi kan untuk melawan masalah internal, untuk melawan alasan-alasan kita berhenti. Nggak apa-apa di awal dipaksa, ada orang yang punya otoritas, ya, ada secara sistem, misalnya di pesantren ada senior atau guru yang secara konsisten membangunkan murid-murid, ya, terutama yang belum konsisten, supaya sholat tahajud, sholat subuh secara konsisten. Nah itu nggak masalah. Jadi supaya pemaksaan itu ya kita supaya benar-benar itu sebagai latihan awal. Latihan awal supaya terbiasa. Karena lama-lama kalau sudah terbiasa tanpa dipaksa pun ya kita akan sedikit ya, tanpa dipaksa pun kita akan lebih mudah untuk konsisten. Nah, dalam suatu organisasi, Pak Rahmat, ya, itu kan organisasi itu ada yang pemimpin dan juga ada yang sebagai anggota lah, betul, ya, atau rakyatnya lah. Betul. Itu yang harus paling konsisten siapa ini, ya, pemimpinnya atau rakyatnya? Ya sebagai leader pemimpinnya. Pemimpinnya. Ya. Sebagai contoh. Nah itu adalah sebuah bahkan dalam berbagai hal. Ya. Saya pernah bekerja untuk mengurusi quality system. Ya. Sistem itu akan bisa jalan, kualitas akan terjaga kalau si sistem itu dijaga terus, dilaksanakan terus setiap hari sistem itu, maka kualitas akan terjaga. Kalau sistem sering dilanggar, kualitas pun akan turun. Nah, seringkali dalam audit, dalam berbagai hal, yang terutama itu ada di pemimpin. Kalau di bawah sistemnya ambruk, tidak jalan, kacau balau, itu yang salah adalah pemimpin. Jadi justru langkah pertama yang harus konsisten itu adalah pemimpinnya. Kalau dalam sebuah organisasi, termasuk dalam negara, di kota, di perusahaan, di yayasan, di koperasi dan sebagainya, pemimpin itu memang sangat memegang peranan untuk menjaga konsisten. Nah, nanti diikuti. Jadi konsisten itu kan sama dengan disiplin gitu ya. Betul. Pak Rahmat, Bapak pernah menjadi wakil ketua umum Kadin Jabar, ya. Kerjasama dengan Hamamatsu, Jepang. Kita ngirim trainee ke sana, ya, untuk dilatih Jepang kurang lebih 1 tahun. Ya. Kalau pulang dari training itu, Bapak suka tanggap anak itu, ditanya, apa pengalaman kamu ketika ada di Jepang? Salah seorang diantaranya begini, ya, saya itu katanya kan Muslim, siang hari itu mau sholat, lah. Saya minta izin katanya pada bos di sana orang Jepang, ya, tolong saya beri waktu katanya untuk sholat. Apa sholat itu katanya ada berapa lama, ya? Sebutkan sholat itu kewajiban orang Islam, ya. Tiap pada duhur yaitu harus sholat. Dalamlah paling gak 10 menit dia bilang. Coba katanya kamu sholat, ya saya ingin tahu katanya berapa lama kamu sholat, ya. Itu pekerja itu diberhentikan, Pak. Mari sekitar 15 orang katanya. Sudah kita istirahat sebentar katanya. Ini saya kini mau sholat, ya. Kita saksikan berapa lama dia sholat. Nah dia mulai wudhu dulu, ya, kemudian sholat, ya, salam-salam, ya, itu. Hanya sebentar kamu katanya sholatnya hanya sekitar 15 menit lah. Oke lah, kamu boleh setiap jam sekian itu sholat, ya. Pada satu saat si anak saya itu katanya lupa, Pak, tidak sholat karena punya pekerjaan sibuk, ya. Itu si Jepang itu datang sama saya. Hei, kamu ini harusnya sholat sekarang dah. Kenapa tidak sholat? Nah ini memang orang Jepang itu disiplinnya kuat, Pak, ya. Kalau anak buahnya yang sudah janji dan tidak melaksanakan sholat, ditegur itu. Ya. Dan saya melihat korelasi yang sangat tinggi antara disiplin dengan kesuksesan. Ya, contohnya adalah negara Jepang. Kemudian ada Korea, termasuk negara-negara Eropa seperti Jerman, termasuk negara Amerika sendiri. Mereka memiliki konsistensi atau disiplin yang tinggi. Dan kita bisa lihat ya, dengan perkembangan sekarang, kemajuan negara itu pun bagus. Jadi ada korelasi yang sangat tinggi antara disiplin dan kemajuan. Nah, kita juga baik secara pribadi, perusahaan yang kita jalankan dan sebagainya, ya kalau kita ingin maju ya kita harus menerapkan disiplin ini. Dan membentuk disiplin ini adalah dengan konsisten. Kita melatih diri supaya konsisten dengan aturan ini.
Baiklah, mungkin yang terakhir Pak Rahmat ya. Nah, Yang yang terakhir itu adalah berkaitan dengan pengawasan. Ya, seringkali kita, ini masih nyambung dengan yang sebelumnya ya, seringkali kita itu begitu berat menjalankan apa yang namanya konsisten, apalagi kalau sudah level konsistennya lah sudah cukup tinggi. Maka di sini kita membutuhkan sebuah ya salah satu caranya supaya kita bisa konsisten adalah adanya pengawasan. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan leadership tadi, Pak. Selain si leadernya itu dia itu konsisten untuk dirinya sendiri, dia juga mengawasi konsistensi yang ada di bawahnya. Jadi pengawasan itu sangat penting. Pengawasan. Nah, kalau diawasi, misalnya sebagai contoh itu, simpelnya pengawasan dari seorang leader itu minta laporan setiap hari. Kamu laporan setiap hari. Pekerjaan hari ini apa? Kamu laporkan. Itu salah satu bentuk pengawasan yang sederhana. Tapi itu cukup efektif. Yang kedua, kita sendiri, jika kita sulit konsisten, misalnya saya nih ingin konsisten, tapi sulit, carilah orang yang akan mengawasi saya. Bisa yang disebut dengan mentor atau coach, supaya dia itu mengawasi saya. Kalau benar-benar serius, ingin sukses, tapi saya tidak bisa konsisten, maka milikilah seorang mentor. Mentor itulah yang akan mengawasi kita, supaya kita itu bisa konsisten. Nah, saya seringkali melihat orang-orang yang memiliki prestasi tinggi, sukses besar, dia itu punya mentor atau coach. Bahkan sekelas petinju-petinju legenda seperti Muhammad Ali, itu punya coach yang benar-benar mengawasi dia untuk berlatih. Konsistensi dia berlatih benar-benar diukur. Setiap hari harus lari sekian kilo, setiap hari harus latihan memukul ini, setiap hari harus gini. Itu diawasi oleh seorang coach atau bisa juga yang disebut dengan seorang mentor. Jadi pengawasan itu sangat penting, baik untuk saya ingin ini maupun yang di bawah kita. Nah itu barangkali Pak Rahmat ya, dan juga para hadirin sekalian, salah satu kelemahan bangsa kita itu adalah bidang pengawasan. Betul sekali. Controllingnya. Betul sekali. Ya. Saya setuju. Kita seringkali bisa membuat aturan yang bagus ya, tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang ya tidak terjadi ya, Betul. karena ada atau kurangnya efektif pengawasan. Jadi yang salah relatif dibiarkan ya. Betul. Ya kadang-kadang yang mengawasi juga ya kadang-kadang ya ikut melanggar ya. Betul sekali. Nah, jadi memang salah satu faktor yang paling penting agar suatu bangsa itu konsisten, yaitu ada pengawasan yang betul-betul ya efektif ya. Betul. Dan juga jangan hanya sekali-sekali ya, Betul. tapi kontinu ya. Ya, konsisten. Ya. Baiklah para hadirin sekalian, tampaknya kita akan akhiri saja bincang-bincang tentang konsistensi ini. Tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, begitu penting konsistensi ya. Sebab tanpa konsistensi, barangkali tujuan bagaimanapun bagusnya itu tidak akan bisa kita wujudkan. Betul. Tapi bagi umat Islam yang betul-betul Islamnya, taat ajas, melaksanakan perintah Allah, sebenarnya disiplin itu sudah ditetapkan ya. Betul sekali. Kalau sholat kan harus jelas, Betul. jam mulainya berapa ya, habis jam berapa ya. Dalam Islam itu banyak sekali didikan untuk konsisten. Ya. Nah kalau kita sekarang ini kurang konsisten barangkali ya, banyak yang keislaman kita itu ya belum kapah, belum betul-betul melaksanakan sepenuhnya. Ya. Sangat setuju. Ya, mudah-mudahan ke depan ya dalam berbagai bidang kita menjadi bangsa yang konsisten, yang disiplin, agar tujuan besar kita yaitu mensejahterakan bangsa bisa diwujudkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu saja barangkali para hadirin sekalian, mudah-mudahan ambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.